wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Asyifa Dianda dan teman saya Bintang Arya Ganda Utama. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai masalah ruang lingkup hukum Islam, kemudian ciri-ciri hukum Islam dan tujuan hukum Islam. Pembahasan pertama mengenai ruang lingkup hukum Islam. Jadi di dalam ruang lingkup hukum Islam ini ada beberapa. Yang pertama, hukum perdata dalam Islam. Bagian dari hukum perdata dalam Islam ini seperti munakahat. Contoh munakahat di sini yaitu pernikahan atau perkawinan, kemudian perceraian. Yang kedua ada contohnya seperti wirasah. Wirasah ini ilmu faraid, yaitu membahas mengenai warisan. Kemudian muamalat. Yang kedua, setelah hukum perdata Islam yaitu hukum publik Islam. Di dalam hukum publik Islam ini ada contohnya seperti jinayat. Kemudian al-ahkam al-sultaniyah. Jadi al-ahkam al-sultaniyah ini membahas mengenai hubungan dengan kepala negara, pemerintahan, seperti itu. Kemudian ada syiar. Syiar ini nih membahas mengenai urusan perang dan damai. Kemudian ada mukhasamat. Baik, yang kedua yaitu ciri-ciri hukum Islam. Jadi di antara ciri-ciri utama hukum Islam yaitu yang pertama merupakan bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman dan atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga yaitu dia mempunyai dua kata kunci. Yang pertama fikih dan yang kedua syariat. Yang keempat yaitu terdiri dari dua bidang. Yang pertama bidang ibadah dan kedua yaitu bidang muamalah secara luas. Yang kelima, strukturnya terlapis, terdiri dari nas atau teks Al-Quran. Yang kedua sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu hasil ijtihad. Yang keempat yaitu pelaksanaan dalam praktek yang baik. Yang keenam yaitu mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Baik, yang terakhir yaitu tujuan hukum Islam. Di dalam tujuan hukum Islam ini ada berbagai bidang, contohnya dalam bidang ibadat. Jadi tujuannya yang pertama yaitu membersihkan jiwa manusia, kemudian kesehatan jasmani, dan yang ketiga yaitu kebaikan individu dan masyarakat. Kemudian dalam bidang lain yaitu dalam bidang muamalat. Dalam bidang muamalat ini ada prinsip di dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa darul mafasidi muqaddamu ala jalbil mafsalih. Menolak bahaya didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Kemudian ada juga seperti kepentingan umum ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Jadi tujuan hukum Islam dalam bidang muamalat ini seperti untuk memelihara kemaslahatan agama, kemudian memelihara kemaslahatan jiwa, memelihara kemaslahatan keturunan, dan yang terakhir yaitu memelihara kemaslahatan harta benda. Kemudian yaitu tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama dari segi pembuat hukum. Jadi pembuat hukum yaitu Allah dan Rasulnya mengemukakan bahwa tujuan dari hukum Islam ini ada tiga. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kebutuhan sekunder, kebutuhan primer, kebutuhan tersier. Kemudian yang kedua yaitu tujuan hukum Islam di sini yaitu untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu supaya dapat ditaati dengan sebaik-baiknya, ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang pertama tadi dari pembuat hukum, yang kedua ini yaitu dari segi pelaku hukum Islam yaitu manusia. Jadi tujuan hukum Islam di sini yaitu untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Sekian penjelasan materi kami mengenai ruang lingkup hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam, dan tujuan hukum Islam. Apabila terdapat kesalahan itu murni dari kami pemakalah, dan kami mohon maaf kepada teman-teman apabila kurang mengerti atau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.